Udah, mulai. Saya Muhammad Sulaiman dengan NIM 2010/1157 dan teman saya Dion Erlangga dengan NIM 2010/114175. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan yang kami buat dengan judul Rancangan Aplikasi Sistem Presensi Karyawan Berbasis Web di CV Kencana Sejahtera Abadi. Di sini ada latar belakang CV Kencana Sejahtera Abadi berdiri sejak tahun 2020, tepatnya 6 September. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi bata ringan. Data kehadiran karyawan CV Kencana Sejahtera Abadi, sistem yang diterapkan dalam pencatatan dokumen kehadirannya masih serta jika di perusahaan tersebut hanya tatap muka. Hal ini akan mendapatkan persoalan yang akan muncul nantinya. Maka dari itu, data kehadiran karyawan ini masih kurang efisien dan efektif. Karena menggunakan sistem manual dari pendataan karyawan mulai dari perhitungan jam hadir, jam keluar, lama kerja, keterangan tidak masuk. Secara garis besar, hal ini menimbulkan masalah seperti kerusakan data atau dokumen yang disimpan, serta hilangnya karena kelalaian atau miskomunikasi atau human error. Rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimana proses absensi karyawan yang sedang berjalan saat ini pada CV Kencana Sejahtera Abadi. Yang kedua, apakah sistem absensi yang berjalan saat ini sudah mampu membuat laporan dengan cepat dan akurat? Yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi absensi karyawan CV Kencana Sejahtera Abadi berbasis web? Dan selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, aplikasi yang dibangun itu berbasis web dan toolsnya yang digunakan adalah Exam for Windows 5.6.36 dan Visual Studio Code dan menggunakan MySQL. Aplikasi ini hanya untuk absensi dan memonitoring riwayat karyawan. Tujuan penulis ini yang pertama membantu dalam absensi karyawan pada perusahaan. Yang kedua, efisiensi waktu kerjaan karyawan sehingga manajemen perusahaan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, sistem absensi dapat diterima lebih cepat, tepat, dan akurat. Dan yang terakhir, sistem absensi secara real time langsung tersimpan pada database. Dan metode pengumpulan data yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi pustaka. Dalam organisasi perusahaan ini ada yang pertama profil perusahaan. Profil perusahaan ini CV Kencana Sejahtera Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur bata ringan yang dipimpin oleh Puri Prosyadi dalam kurung direktur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2020 hingga sekarang ini CV Kencana Sejahtera Abadi berletak di daerah Kampung Kawidaran, Ranca Pinang, RT 17 RW 05, Kecamatan Cikupa, Jalan Raya Serang, nomor KM 22, Kabupaten Serang, Banten. Visi dan misi perusahaan ini. Visi perusahaan menjadi perusahaan penyedia bahan material bangunan
kualitas dengan memberikan solusi material bangunan yang handal melalui produk inovatif dan ramah lingkungan. Misi perusahaan berkomitmen untuk memberikan kualitas, kuantitas, dan servis yang baik dalam setiap pemenuhan kebutuhan customer kami. Di sini ada logo perusahaan dan tugas dan wewenang setiap bagian organisasi. Direktur bertugas dan bertanggung jawab dari seorang direktur adalah sebagai berikut: memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, dan komanditer bertugas untuk menyediakan barang, jasa, atau uang sebagai modal CV tetapi tidak turut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan CV. Tugas administrasi adalah untuk melakukan aktivitas pembukuan dasar dan menjaga dokumen perusahaan baik dalam bentuk fisik atau digital. Pembahasan untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada Dion Erlangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang web yang sudah kita buat. Ini adalah halaman utama dari web yang kita buat. Di sini ada gambar logo perusahaan. Di sini tentang web yang kita buat ini. Di sini ada alamat perusahaan dan ini untuk kontak langsung ke perusahaan yang kita buat. Di sini ada login, ada dua, yaitu login admin dan juga login karyawan. Kita coba login karyawan. Login karyawan, kita cukup memasukkan username dan paspor. Di sini, di login karyawan, kita bisa melakukan absen masuk, absen pulang, dan juga form pengajuan izin atau tidak hadir. Begini bentuk form pengajuan izinnya. Di sini ada alasan, ada file untuk melampirkan surat keterangan. Coba kita coba absen masuk. Absen berhasil. Terima kasih. Bila kita sudah absen masuk, kita bisa mengeceknya oleh admin. Kita akan coba login admin. Di admin, di dashboard admin ada rangkuman tentang jumlah karyawan, jumlah yang absen hari ini, dan jumlah yang tidak hadir. Ada juga jumlah admin. Pada data admin di sini kita bisa ngedit data admin dan juga menambahkan admin. Data karyawan juga kita bisa menambahkan data karyawan ataupun menghapus data karyawan. Nah, setelah absen masuk, maka absen akan masuk ke sini, data absen. Nah, nih data absen hari ini tanggal 25 bulan 6. Jika lewat dari jam 8, maka di sini ada status telat. Karena ini dia belum absen pulang, maka di jam pulangnya belum ada absennya. Dari data keterangan ini untuk data form izin yang tadi. Jika karyawan masukkan form izin, maka masuk ke data keterangan di sini. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan absen keluar. Di
karyawan. Absen pulang. Oke. Lalu kita akan lihat di admin. Nah, ini dia absen pulangnya udah ada, berarti dia udah melakukan absen pulang. Ya segitu. Kira-kira segitu penjelasan dari saya. Selanjutnya kembali lagi ke Rodu. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.